dengan rencanamu. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Dianjurkan tetap Kan tidak berarti. Luar biasa dan sangat mensupport bagi kami yang merencanakan dan tentunya juga Bapak Ibu semua yang ada di sini. Pada hari ini kita akan bersama-sama berkumpul dan tentunya mensyukuri apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu semua, menyediakan diri untuk menjadi pelayan-pelayan di gereja. Pada siang hari nanti Pak Boni akan memberikan materi. Oh, siap. Tentu juga akan bermanfaat bagi kita semua. Kita dengan santai, tetapi kita juga serius. Kalau lapar nanti makan. Pak Maria terima kasih, Pak Tulus ini juga sudah sepuh-sepuh tapi luar biasa mereka tetap belajar dan berlanjut. Mas Nanang minta tolong karena dokumentasi sebenarnya Pak Bowo dari Albertus kemarin, tetapi kebetulan ini baru tidak bisa hadir semua dari Pulutan, dari Albertus, makanya Mas Nanang untuk bisa sedemikian rupa sih Mas Nanang mendokumentkan acara siang hari ini. Sebelum kita memulai, Mas Yoyo, Mas Sewu, yang belum untuk buka doa, bagaimana kita berdiri bersama, kita doa berbuka. Kita buka dengan doa saksian prodiakon untuk wilayah Maria Tak Pemuda pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami ucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dari rumah sampai ke tempat ini, sehingga kami selamat di tempat ini untuk mengikuti kegiatan Sarasian Prodiakon Maria Tak Pemuda. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Pakailah kami dalam semangat pelayanan kami untuk melayani umat-Mu di wilayah Maria Tak Pemuda dan secara umum di paroki Santo Yakobus Matur. Semoga apa yang kami peroleh di dalam sarasian nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Boni, semoga menjadi penyemangat kami untuk melayani umat-Mu 3 tahun yang akan datang. Kami pun berdoa bagi Bapak Ibu Prodiakon yang belum bisa gabung di hari ini, terutama untuk Prodiakon lingkungan Santo Albertus. Semoga Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan juga memberikan semangat dalam pelayanan-Mu. Ya Tuhan, kami mohon padamu, semoga Engkau pun melindungi kami, memberkati kami dalam perjalanan hidup kami ini. Semuanya kami mohon dengan Tuhan Kristus, Tuhan dan pengantar kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Yoyo. Dan acara berikutnya
selanjutnya saya mohonkan Pak Pata untuk memberikan sambutan. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat siang. Siang. Tidak hanya sesepuh, tapi mungkin saya paling sepuh. Karena saya lihat di sini pasti di bawah 60 semua. Mungkin ada 1-2 yang di atas 60, tapi itu pun hanya baru 1 atau 2. Kalau saya sudah sebentar lagi, 2 bulan lagi kemungkinan, ya kalau Tuhan masih memberi kesempatan pada saya masuk ke 67, ya, jadi sudah cukup tua. Acara ini sebenarnya sudah kami rencanakan cukup lama, ya, tetapi kebetulan terbentur dengan pandemi, ya, sehingga baru kali ini bisa kita laksanakan, dan kita bersyukur bahwa meskipun dalam kondisi yang seperti ini, ya, sekarang ini tetap bisa dilaksanakan. Inilah yang sangat bagus nanti dengan bekal yang diberikan oleh Romo kita, Romo Beni di sana, maka nanti akan menjadi lebih bagus, ya, ke sana. Nah, harapan saya seperti itu. Tidak banyak yang saya sampaikan, tapi saya berterima kasih sekali bahwa penjenengan semua mau hadir pada hari ini, ya, untuk mari, ya, kita bersemangat untuk melayani umat. Tidak usah melihat siapa-siapa, tidak usah melihat macam-macam, karena yang penting berbuat baik, ya, karena intinya itu. Matur nuwun Mas Heru, ya, sugeng siang, berkah dalam. Terima kasih Pak Pata, luar biasa hari ini. Senior kita cukup memberikan motivasi dan juga Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Ada cinta kasih dalam Yesus. Ada cinta kasih dalam Yesus. Ada cinta kasih sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada cinta kasih. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Ada cinta kasih dalam Yesus. Ada cinta kasih dalam Yesus. Ada cinta kasih sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada cinta kasih. Iya. Baik, terima kasih. Kita duduk kembali dan waktu. Silakan Romo Bodi, silakan.
Baik, terima kasih. Makan kacang dekat pohon palem. Selamat siang buka dalam. Merdeka. Baik, saya pagi ini, siang ini ya, terima kasih. Saya gembira mendengar apa yang disampaikan Pak Patah. Ini sesepuh, senior, dan yang memang tamu kita. Kalau tidak ada Pak Patah, saya mungkin tidak sampai di sini sekarang ini. Ya, ini luar biasa ya. Ada tergantung dari kita sendiri. Ya, tadi diawali tadi ada Tidak orang tidak percaya percaya orang ya. tadi karena kalau ada kok ternyata banyak malah betapa susah atau bagaimana. Ya. Tergantung dari keberadaan hati kita. Ya. Baik, terima kasih. Yang lainnya, Bapak. Memang kadang kita tidak menyadari bahwa keberadaan Tuhan itu sebenarnya penting bagi kita. Kadang-kadang kita kalau di dalam hal kesulitan pun kadang-kadang kita juga tidak larinya ke Tuhan, mungkin ke hal lain. Hal ini yang mungkin harus kita pahami bersama bahwa sebenarnya keberadaan Tuhan itu adalah kita nanti yang menentukan. Gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih. Apa yang saya sampaikan bukan suatu hal yang baru. Mungkin kita sudah pernah mengalami, tapi bagi saya sebagai refleksi bersama, sebagai kebersamaan, keakraban kita bersama sesuai dengan tema kita ya. Mari kita jadi persaudaraan keakraban sebagai pelayan gereja pelayan Tuhan. Saya tidak tahu persis, tapi saya yakin di antara Bapak sekalian di sini punya persoalan yang orang lain mungkin tidak dipunya. Artinya secara umum punya permasalahan masing-masing. Betul. Punya persoalan. Betul ya Pak Guru ya? Betul. Ya. Baik, maka kita sebagai pengurus lima, pengurus wilayah, prodiakon, bagaimana kita akan bawa Tuhan, maka bagaimana kita bisa menyadari ini ya, supaya kita punya bahan untuk pengajaran di kota. Ya. Tidak usah terlalu pengurus, tidak usah merasa saya tidak mampu, tidak usah begitu. Tuhan akan bimbing sendiri, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Rekan-rekan sekalian, kita sebagai pengurus wilayah lingkungan dan prodiakon, kita perlu mempunyai mindset dan kultur set yang baik ya. Mindset, pola pikir, kultur itu budaya, ya, kultur budaya, ya. Nah, bagaimana mindset kita? Ya. Pertama religiusitas, ya, kita mari jadi orang-orang yang religius, ya, artinya kita selalu dekat dengan Tuhan, ya. Apapun yang kita lakukan itu dalam rangka didasari oleh kehendak Tuhan. Bisa dikatakan hidup adalah doa, gitu. Hidup adalah doa. Jadi tidak harus ada devosi, ada doa khusus, itu. Tapi itu adalah doa. Dimanapun Anda berada, selalu mengingat Tuhan, selalu mendasari. Kemarin itu ada itu adalah doa. Anda ketika sedang bersepeda, sedang olahraga, sedang senang, sedang berjalan, sedang bekerja, termasuk tadi dan sebagainya. Ingatlah Tuhan di dalam hidup Anda seperti itu. Tidak mau sesuatu itu tidak. Nah itulah, maka itu adalah doa. Ya, selalu menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Rekan-rekan, ketika kita selalu bersatu dengan Tuhan, memahami, maka kita akan selalu bisa bersyukur. Ya. Bersyukur adalah kunci segalanya. Awal dari kita bisa beraktivitas. Mau terlibat sebagai apapun, bersyukur. Ketika kita tidak punya rasa syukur, maka hidup ini buntu, gitu. Hidup ini buntu, ya. Rasanya hampa, tidak ada artinya, blunder, ya. Tapi kalau kita bersyukur, hidupnya akan penuh dengan dinamika, ya. Ya seperti Pak tadi ya, banyak bercerita bagaimana kehidupannya selama dilimpahkan banyak wilayah ya. Itu juga di sana ada rasa bersyukur ya. Dan tentu kita semua ya bersyukur. Ya. Terima kasih. Kemudian dalam dari itu sudah bersyukur, maka seperti tadi Pak Patah sampaikan, kita harus punya positive thinking, tidak negatif thinking ya. Positive thinking terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kadang rekan-rekan, kadang orang yang minder, yang merasa kecil hati, ya merasa tidak mampu, itu namanya negatif thinking terhadap dirinya. Maka kita harus positive thinking. Tuhan sudah kasih anugerah dalam diri kita. Kita pribadi yang unik. Ada sesuatu yang kita miliki orang lain tidak punya. Ya, maka kita yakin kita punya kemampuan ya dengan cara kita ya. Positive thinking terhadap diri sendiri. Jadi kita semangat, ya, semangat percaya diri yang tinggi. Dan positive thinking terhadap orang lain. Saudara sekasih, kalau kita punya pikiran yang negatif pada orang lain, kita sendiri akan tersiksa, gitu.
maka kita harus berpikir positif pada orang lain. Ya, itu kalau kita punya negatif, kita mikirnya penuh-penuh, orang lain yang kita pikirkan belum tentu seperti itu. Ya, maka kita harus positif thinking saja. Ya, kalaupun nanti ada sesuatu yang di luar kemampuan kita, itu kita serahkan pada Tuhan. Jadi kalau kita positif thinking dalam hati ini ya, ikhlas, legowo, tidak akan marah, tidak akan sudut, pokoknya tidak ada perasaan gimana-gimana, tidak akan menyimak. Jadi enak hidup ini, merdeka ya. Jadi dimana-mana tersenyum ya. Kita selalu senang dengan siapapun ya. Ya, termasuk kadang-kadang kita tahu orang lain yang akan mencelakai kita positif thinking saja. Ya. Jadi nanti orang lain berpikir, ini orang ini saya demikian dia tetap saja baik ya. Kita positif thinking ya. Jadi kita tetap bersahabat ya dengan siapapun yang mulai dari di dalam area kita ya, di wilayah kita ya, kemudian kita kembangkan di mana kita berada ya. Mari kita positive thinking. Dan positive thinking ini baik diri maupun orang lain akan membuat kita nyaman ya. Kemudian mungkin kalau sekarang ini masa Covid, imun kita tetap tinggi gitu, tinggi, tidak akan mengalami kesehatan tapi tinggi. Apresiasi untuk Pak Boni. Saya tidak bertanya tetapi ingin membuat kesepakatan bersama, lebih nanti sharing begini. Yang Pak Boni sampaikan itu bagi sebagian kita mungkin mengulang ya. Mungkin sudah tahu, sudah hafal yang persiapan baru kan Pak Priyanto, dan itu pasti punya pengalaman dan sudah dilakukan. Nah, ada satu yang selama ini waktu lalu ketika di Jakarta ya, ada ibadah di tempat umum untuk kenduri dengan masyarakat umum. Nah, ini yang beberapa kali atau mungkin saya sendiri kadang ngomong-ngomong karo Pak Boni gitu. Masa-masa sebelumnya kadang ada prodiakon yang ketika memimpin ibadah dalam keperluan kenduri ya, yang dihadiri oleh bukan hanya orang Katolik, orang pecah. Itu misalnya ibadah kenduri apa, entah sunatan, entah apa begitu, lalu ada bacaan. Di lingkungan Matias, saya pernah sepakat dengan Pak Boni, masyarakat rasa nganggu bacaan gitu. Lalu maka ketika periode Pak Boni dan mungkin saya pernah ikut itu, nggak pernah ada kalau mimpin kenduri di masyarakat ya pokoknya sembahyang apa perlu nih gitu. Sembahyang apa perlu nih ini yang mungkin saya kalau diseringkan, misalnya di Alberto seperti apa, di Lukas seperti apa, lalu di Matias kayak apa, atau apa, mungkin baik loh kalau itu kita bahas. Itu pertama. Yang kedua, masyarakat kita itu belum bisa menerima mungkin kalau kenduri umum itu yang memimpin prodiakonnya wanita ya. Mungkin gitu ya. Nah ini mungkin baik Pak Boni kalau ini kita sharingkan bersama bagaimana menyikapi atau menanggapi hal ini. Masa mungkin ya, tentang memang kalau di rumusan buku ada kitab suci, hanya sekali kita melihat masyarakatnya ya, masyarakatnya. Nah, mungkin mayoritas ada masalah ya, itu karena heterogen ya, bukan macam. Dan kalau di Matias itu kemarin, memang kita doanya pakai ini apa? Pesan Fatimah sampai 7 kali ya. Pesan Fatimah dan kenduri orang meninggal. orang memulai terus pesan Fatimah itu toh, terus sebab Romo kalau sampai 7 kali itu maksudnya ya seperti sakramen 7 kali pitulungan ya toh, itu aja angka-angka yang indah dalam gereja yang ya angka 3, angka 7 gitu ya, 9 angka keramat ya itu ya itu nek memulai selama ini di Matias seperti itu. Nah kalau kenduri bukan memulai ya, bukan memulai ya, kenduri yang lainnya yang Midodari ini misalnya ya, itu juga tidak pakai kitab suci ya, tapi kita membuat kesepakatan ya, doanya ya doa yang umum, jadi tidak kitab sucinya ya, doa umum itu ya, itu. Nah, monggo yang lainnya ada pengalaman ini betul sebagai sharing ya, sebagai sharing ya, monggo. Untuk kenduri itu khusus Lukas
itu sudah cukup bagus. Dan kebetulan Lukas mempunyai prodiakon kaum, ya, pasti ya, selagi dia masih mampu dan masih mampu lah, sehat dan seterusnya, itu prodiakon mungkin selalu diperpanjang terus karena dia posisinya kaum. Itu budaya yang diubah pelan-pelan tapi berhasil, ya. Dulu kalau pas kenduri itu yang duduk orang-orang Katolik dulu banyak malah duduknya di luar. Rata-rata mereka sulit sekali untuk masuk ke dalam ya, sana. Ya, sehingga prodiakon di dalamnya itu ya hanya 2 orang dan bagian sana. Tapi sekarang sudah berubah total. Kalau misalnya yang punya hajatan atau yang Pak Boni atau mungkin misalnya keduri misalnya Pak Dito gitu, nanti prodiakon sudah duduk di dalam, itu secara otomatis Mas Heru langsung blang lebu, ini langsung blang lebu, dan jadi sudah tertata dengan baik. Nah, kemudian untuk warga yang lain ya, sana jadi yang Muslim itu sudah tertata juga hampir menyesuaikan, meskipun ada yang di dalam juga ya ke sana, tapi sudah cukup bagus ya ke sana. Doanya juga sangat sederhana, dalam arti juga umum, hanya yang sering dipakai oleh Mas Dwi itu Bapak kami, Salam Maria ya, yang hanya itu aja. Yang lain secara umum sana. Untuk Bapak kami dan Salam Maria mungkin perlu tetap kita lestarikan, karena apa? Yo biar mereka tahu, oh doanya wong Katolik yang ngomong kuwi puji itu satu luwih. Itu informasi, dan mungkin Mas mau nambahin monggo. Terima kasih atas waktunya. Ceritanya saya juga nggak tahu kenapa anggaran genduren atau minta kelayan itu saya itu yang sering ketiban sampur. Mungkin dari situ warga masyarakat Cepet wis komen ngertine nek kaum Katolik iki ya sik duwi, walaupun semuanya itu prodiakon itu ada. Nah, waktu pertama saya menjadi prodiakon disuruh memimpin kenduri, saya waktu itu kan selagi Pak Diyadi masih ada, saya terus terang banyak belajar dari Pak Diyadi. Saya kan sering konsultasi Pak D, saya itu disuruh bulan pripun Pak D, dungane iki wae tangguh. Oh ya, makanya terus ada apa-apa Pak D itu sering memberikan kowe itu kudu iso. Banyak sekali pengalaman yang mana Pak D pelajarannya banyak sekali yang saya rasakan. Nah dari situ ya dari teman-teman prodiakon pun ada dukungan, dan warga sendiri bersyukur ya, di Cepet itu terus baik. Nah, monggo kita saling sharing, yo kudu ngajak Pak Gito tuh ngajak teman-temannya, ngajak umatnya itu pertama kali ya, tapi ya saya kudu harus bener-bener dijak nanti akhirnya juga mau apa bisa pasti sedikit-sedikit mereka akan ikut tampil. Begitu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun atas waktunya. Pengalaman deg-degan itu pernah diminta oleh keluarganya Om Tito waktu kelahiran putrinya. Saya di WA, Bu Yeye turun di sembayangke iki genduren brokoan. Bayangan saya, oh brokoan di sembayangke secara pribadi ya, begitu toh. Terus saya datang di sana cuma pakai kaos, terus pakai celana sedengkul itu ya. Tapi ternyata sampai di sana tradisi kampung Mentak itu genduren brokoan itu benar-benar kenduri ibu-ibu sak kampung. Yang datang adalah 40 ibu-ibu dan semua pakai hijab semua. Saya langsung matratak
kepret mulai salin kelambi, terus Toto langsung telepon Romo Toto, karena memang secara pribadi saya ada kedekatan sama Romo Toto, biasa WA-WA Romo ini. Romo saya harus bagaimana ini, terus Romo dulu saya kan ada buku yang dari paroki kita itu buka saja Bu Yeye begitu. Saya buka tapi kok ternyata ada bacaan-bacaan, padahal yang datang di situ semuanya Muslim, yang ada cuma keluarganya, yang Katolik cuma keluarga besarnya Om Pito. Memang ada Mbak Dewi, ada Mbak Nunung, semua Katolik, tapi kan masyarakat di situ benar-benar resmi ya Pak. Kampung itu terus pada duduk. Terus saya cuma pimpin dengan doa secara pribadi saya, dengan doa-doa umat, dan tidak memakai bacaan juga. Karena memang saya iki ketoke pamane bacaan juga yang mendengarkan kan cuma keluarga, tapi saya bilang dulu sama keluarga, Om Tito ini sebenarnya ada panduannya begini-begini dari Romo Toto sudah ada, saya sudah bertanya. Tapi yang rawuh karena ibu-ibu banyak yang Muslim, sebaiknya begini saja Om Tito ya Om, boten napa-napa piye. Seperti itu pengalaman saya. Terus tapi berbeda lagi pengalaman waktu brokoane Tole Pak Mamo namanya sinten to? Pak Tole Cara. Kak, nggih Pak nggih. Nggih. Putune Pak Mamo niku. Oh ya. Wae durung diresnake dadine radang kula nanya kula minta Tole Mamo. Begitu pulang dari rumah sakit Mbak Ani langsung, "Nak, gak umah brokoane gak blonjo kono gak didongake sisan." Oh ya, langsung kepret nang pasar blonjo. Nek kalau di rumah Pak Mamo memang saya pribadi sudah kaya batin dhewe, dadine blonjo ya Mbak Ni Pak Mamo wis manut aku nek soal blonjo-blonjo wis kula blonjo-blonjo dhewe tak sembayangke dhewe karena itu pribadi. Kalau di kampung situ keluarganya kan mama dan tetek bengkak kan Katolik semua. Saya komplit ada bacaan dan macam-macam saya komplitkan semua. Jadi tergantung situasi juga. Seperti ibadat itu, ibadat jenenge nggih ibadat brokokan ada kok dari Romo Toto. Nah, pengalaman saya seperti itu. Terima kasih. Pengendalian di masing-masing lingkungannya ya di sana. Tapi kalau misalnya ya suatu saat ikut ya monggo. Kalau misalnya lingkungannya sudah terkendali ya. Jadi yang jelas ketua lingkungan tidak wajib harus ikut ya. Karena apa? Ya karena saya yang diminta untuk memimpin niki musyawarah ini dan ada yang memberikan masukan, wah itu apa yang ketua lingkungannya ya ikut. Nah gitu loh. Nah, makanya kan saya sampaikan. Jadi keputusannya disetujui. Kemudian timingnya, ya, timingnya, waktunya, monggo. Kalau yang tidak di hari-hari apa bulan-bulan yang khusus seperti ini kan misalnya Prapaskah. Kalau nek Natal nanti ada Advent, gitu di sana. Itu kan mingguan rutin ya ke sana. Yang tidak seperti ini. Ada dua hal, yang rutinitas dan yang apa namanya yang khusus dan tidak khusus rutinitas. Kalau yang rutinitas, bagaimana kalau saya usul 1 bulan sekali? Ya, 1 bulan sekali. Jadi nanti setelah 4 bulan baru satu prodiakon bisa melaksanakan atau minimal 3 bulan baru bisa melaksanakan muter. Gitu? Karena kita kan 4 lingkungan. Ya misalnya dari lingkungan Lukas, misalnya Mas Pranowo, ya kan bisa di Albertus, bisa di Matias, bisa di Thomas, itu setelah 4 bulan. Itu pun kalau yang ditugasi dia terus. Karena prodikannya ada 6 di sana. Ya ada 18. Nah, monggo apakah per bulan ya, kita cukup sekali atau 2 kali atau setiap minggu monggo. Ya. Ya, ini untuk waktunya, pengaturan waktu. Sebulan sekali ya. Gimana kalau sebulan sekali diambil minggu terakhir misalnya begitu. Mungkin gini, ini hanya usul pribadi saya ya. Iya. Ini bahwa rotasi prodiakon lingkungan dalam satu wilayah ini satu momen yang kita baru coba-coba, Ya. gitu, coba-coba dan harapannya nanti berhasil. Untuk langkah selanjutnya mungkin loh, saya pribadi saya
dari evaluasi kegiatan yang sudah berputar itu kita evaluasi, terus kita tindak lanjuti berikutnya lagi, itu akan lebih matang lagi kalau menurut saya pribadi, tapi monggo yang lain. Jadi setelah kegiatan besok, terus besok kita evaluasi, kan kita sering ketemu atau tiap bulan ketemu nanti prodiakon gitu. Nah makanya kan karena seperti penjelasan itu, saya usulnya tidak setiap minggu, tapi sebulan hanya sekali, gitu loh. Dari sekali. Dari evaluasi itu nanti kan kita bisa melihat ini 1 bulan sekali bisa nggak ya, atau 4 bulan sekali dan sebagainya, kan bisa gitu. Pas putarannya. Bagus, ada yang bagus gitu. Pripun 1 bulan sekali? Sepakat nggih? Nggih. Setuju nggih? Salah sakare jangan sendiri ya Pak. Syukur kuwi kari waktu dhisik yang dipikir. Bertahap, kita bertahap. Pola pikirnya bertahap ben cepet entas. Setuju. Oke nggih, setuju. 1 bulan sekali, kemudian dilaksanakan pada minggu terakhir. Nggih. Minggu keempat nggih. Minggu terakhir Pak, Minggu keempat. Nggih, minggu keempat. Karena ada 5. Minggu keempat. Oke, ya. Kemudian yang kedua, ya ke sana. Nah, diharapkan dari setiap lingkungan mengirimkannya berpasangan minimal 2 orang. Nek ora kudu lanang wedok to? Ora jenengan Ora duwe ngono to. Ya Pak Yesus kan lho diutus 2-2. Iya bener. Diharapkan minimal 2 orang. Oke. Tradisi di Karawi kita, wilayah MTB itu wilayah 1. Jadi kalau tugas selalu nomor 1 awal maksudnya. Nah, urutannya selalu di awal. Nah, kita tanggal 2 sudah mulai ragu-ragu. Nah, yang mau saya sampaikan untuk Bapak Ibu Ketua Lingkungan maupun Prodiakon, tanggal 2 Maret pukul 18 wilayah mendapat giliran tugas misa ragu-ragu. Nah, di dalamnya itu ya ada prodiakon, ada pur, mungkin prokes, lektor. Karena lektor itu belum ditugaskan oleh paguyuban paroki, maka beberapa hari ini sejak diberlakukan ketua wilayah, ya, akhirnya saya menghubungi ketua lingkungan untuk mendaftar lektor-lektornya siapa. Tetapi memang dalam penugasan saya belum begitu teratur tertib begitu, masih tanya ini yang tugas siapa dan sebagainya. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Contoh, minggu kemarin jam 8 kita bisa live streaming, lalu pemikiran saya begini, mungkin Bapak Ibu setuju, mungkin kita bisa apa? B2 semua. Uang kita serba B2. Kalau tahu cewek kan? Kalau tahu deh. Berani ya. Padahal kayak ayo ngasam ya. Weh, tetek kamu. Ini sok. Sarasian Prodiakon wilayah NTB di siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya pertemuan ini Sarasian Prodiakon wilayah Maria Tak Bermuda. Semoga semangat kami dalam ambil bagian dalam pelayanan dan hidup gereja semakin Engkau kuatkan. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun pembicaraan kami pada siang hari ini. Kami mohon ampun kalau kami masing-masing masih kurang terbuka dan kurang menghargai bimbingan-Mu dan lebih memaksakan atau mengikuti jalan kami sendiri. Kami bersyukur atas hasil pertemuan yang kami yakini Engkau ilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan hasil pertemuan ini, sehingga pelayanan kami sebagai prodiakon di wilayah Maria Tak Bermuda semakin terasa untuk melayani umat-Mu. Demikian pula berkatilah semua saudara yang akan terlibat dalam pelaksanaan hasil pertemuan ini,
Bapak Ketua Wilayah, Bapak Ibu Ketua Lingkungan. Semoga hasil pertemuan ini sungguh membawa kesegaran dan pembaruan bagi seluruh umat-Mu, sehingga mereka semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani sesama, dan di atas semua itu kami mohonkan padamu. Ya Tuhan, setelah lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ini ke rumah kami masing-masing. Lindungilah perjalanan kami sehingga kami nantinya sampai di rumah dengan selamat dan dapat bertemu dengan sanak saudari kami, dan juga lindungilah perjalanan hidup kami ini. Semua ini kami mohon dengan pengajian Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersamamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.